Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Indonesia. Berjumpa kembali bersama di kelas 3 tema 5 cuaca, subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran 6 bersama Ibu Sri Handayani. Anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Saling menolong dalam keberagaman. 2. Menyelesaikan soal cerita penjumlahan pecahan berpenyebut sama. 3. Menceritakan pengalaman yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca dalam kehidupan sehari-hari. 1. Saling menolong dalam keberagaman. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Sikap tolong-menolong diperlukan demi terciptanya persatuan dan kesatuan. Tolong-menolong harus dilakukan dengan ikhlas dan tidak membeda-bedakan latar belakang. Tolong-menolong dapat dilakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, atau dimanapun kita berada. Misalnya, membantu adik yang sulit mengerjakan tugas sekolah, membantu ibu menyiapkan makan malam, dan membuang sampah pada tempatnya untuk meringankan pekerjaan petugas kebersihan. Saat di lingkungan sekitar terjadi bencana menunjukkan sikap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Saling membentuk saat terjadinya bencana menunjukkan adanya rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Saat membantu semua orang yang membutuhkan tanpa mempedulikan latar belakang suku, agama, maupun sosial. Dengan begitu, bangsa Indonesia akan terjadi bangsa yang kuat karena selalu menjaga persatuan dan kesatuan. 2. Menyelesaikan soal cerita penjumlahan berpenyebut sama. Menyelesaikan soal cerita penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai masalah yang berhubungan dengan penjumlahan pecahan. Masalah penjumlahan pecahan tersebut juga sering disajikan dalam bentuk soal cerita. Untuk menyelesaikan soal cerita penjumlahan pecahan, bacalah soal dengan seksama. Setelah itu kalian dapat membuat kalimat matematika yang sesuai dengan pecahan dengan cara yang dipelajari. Seperti ini. Dedi dan keluarga sedang piknik ke pantai. Cuaca sangat cerah dan sedikit panas. Ibu Dedi mengeluarkan bekal puding yang telah dibuat dari rumah. Puding tersebut dipotong menjadi 8 bagian yang sama. Dedi mengambil 2 potong puding dan adiknya mengambil 1 potong puding. Berapa potong puding yang diambil adik dan Dedi? Berarti teman-teman ibunya buat 1 sudah diambil sama Dedi 2, adik 1. Kita bisa melihat potongan puding yang diambil Dedi 2/8. Potongan puding yang diambil adiknya 1/8. Kenapa per 8? Karena puding tersebut dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar. Jadi potong puding yang diambil 2/8 ditambah 1/8 sama dengan 3/8. Ingat anak-anak, kita cuma menjumlahkan pembilangnya saja. 2 tambah 1, 3. Penyebut tetap tidak dijumlahkan. Jadi hasilnya 3/8. Menceritakan pengalaman yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak menceritakan pengalaman yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin kita sudah mempelajari juga keadaan cuaca, bagaimana perubahannya yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingat anak-anak dialog kita kemarin, dialog Lani dan Fitri itu juga menyatakan tentang cuaca. Sekarang kita perhatikan. Kehidupan kita sehari-hari dipengaruhi oleh perubahan cuaca. Misalnya, kita tidak bisa bermain di halaman bila cuaca hujan. Kita mengenakan jas hujan
untuk melindungi diri dari hujan. Kita mengenakan pakaian yang mudah menyerap keringat ketika udara panas. Dan kita lebih banyak meminum dingin pada saat udara panas. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita pernah mengalami kejadian yang berkaitan dengan perubahan cuaca. Ibu Sri yakin anak-anak sering mengalami yang berkaitan dengan perubahan cuaca. Contoh, dalam pembelajaran olahraga, pada waktu olahraga, habis berlari anak ibu kehausan. Anak ibu beli minum. Bahkan anak ibu banyak dilihat meminum minuman yang dingin misalkan. Pada waktu dingin di sekolah, anak ibu meminta teh di kantin sekolah, teh hangat. Nah, seperti itu ya kira-kira. Jadi kamu dapat menuliskan pengalamanmu seperti apa kejadian, di mana tempat kejadian, kapan terjadinya, siapa yang ikut dalam kejadian tersebut, dan bagaimana kamu mengatasi kejadian tersebut. Nanti anak-anak juga bisa membuat ceritanya seperti ini. Apa? Di mana tempatnya, kapan terjadinya, siapa yang ikut, bagaimana mengatasinya. Mungkin sekian pembelajaran hari ini. Anak-anak jangan lupa kerjakan soal-soal yang sudah ada. Tetap semangat. Bagi yang masih di rumah, masih belajar daring, silakan baca buku tema. Begitu juga bagi yang sudah mulai sekolah, anak-anak ibu kan dibagi per shift, tetap rajin belajar di rumah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share.